Hai, Salam. Hari ini kita akan terus belajar dari kitab Habakuk. Dari Habakuk pasal 1 ayat yang pertama, di situ dituliskan ucapan ilahi dari dalam penglihatan Nabi Habakuk. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat sedikit tentang siapakah Habakuk itu sebetulnya. Habakuk yang pertama disebut sebagai seorang yang menyampaikan ucapan ilahi. Ucapan ilahi di dalam bahasa aslinya itu adalah beban, masa atau beban. Seseorang yang menyampaikan apa yang ada di hati Tuhan. Jadi kita bisa mengenal Habakuk sebagai seorang yang menyampaikan beban yang berasal dari hati Tuhan. Habakuk mengenal isi hati Tuhan. Yang berikutnya kita mengenal Habakuk sebagaimana dinyatakan di dalam pasal 1 ayat 1 itu adalah bahwa Habakuk adalah seorang yang mendapatkan penglihatan. Penglihatan. Nah, Habakuk artinya apa? Bahwa dia matanya dibuka oleh Tuhan sehingga dia bisa melihat ke dalam dunia roh. Dia bisa lihat ke dalam dunia kekekalan. Dia bisa melihat ke dalam dunia yang tidak bisa dilihat oleh orang-orang lainnya. Dia bisa masuk ke dalam dimensi yang hanya bisa dimasuki oleh orang-orang yang matanya dibukakan oleh Tuhan. Yang berikutnya, Habakuk disebut sebagai seorang nabi. Nah, nabi artinya seorang penyambung lidah Tuhan. Ketika Tuhan mau berbicara, menyampaikan pesannya, dia menaruh perkataan-perkataan di dalam mulut seorang nabi, dan nabi itu akan menyampaikannya apa yang Tuhan nyatakan kepadanya di dalam nubuat-nubuatnya. Jadi seorang nabi adalah seseorang yang melekat dengan Tuhan. Bahkan di dalam Alkitab seorang nabi disebut sebagai manusia Allah, manusia ilahi, manusia yang bisa mengenal dimensi yang lain, bukan hanya dimensi dari dunia yang nyata pada saat ini. Jadi kita mengenal Habakuk sebagai seorang yang mengenal hati Tuhan. Yang pertama, dia disebut sebagai seorang yang menerima beban ilahi, ya. Dia seseorang yang menyampaikan ucapan ilahi, ucapan yang berasal dari sorga, ucapan yang berasal dari dunia roh, ucapan yang berasal dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Dan juga dia disebut sebagai seorang yang mendapatkan penglihatan, seorang yang bisa melihat apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang terjadi di dalam tempat-tempat yang tersembunyi. Itulah seorang pelihat yang matanya dibukakan oleh Tuhan. Dan juga dia seorang nabi yang membawa pesan daripada Tuhan, utusan Tuhan, wakil Tuhan, penyambung lidah Tuhan. Selain itu kita bisa melihat Habakuk juga disebut sebagai seorang pendoa. Di dalam pasal 3 ayat yang pertama, di situ dituliskan bahwa Habakuk adalah seorang yang berdoa, yang pendoa. Dia menuliskan isi doanya. Dia menuliskan isi daripada hasil bagaimana dia bersekutu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, dan mendapatkan jawaban daripada doa-doanya. Nah, kemudian kalau kita melihat di situ bahwa Habakuk juga disebut sebagai seseorang yang menyampaikan syair ini kepada pemimpin biduan atau pemimpin para pemuji. Jadi Habakuk ini juga adalah seorang pemuji Tuhan. Itulah sebabnya dia bisa menuliskan syair-syair pujian yang kemudian bisa dinyanyikan bersama di dalam sebuah kelompok para pemuji yang disebut dengan kelompok para pemuji Tuhan di dalam bait Tuhan. Jadi kita melihat
di sini Habakuk tentang 5 hal mengenai Habakuk. Habakuk adalah seorang yang mengenal hati Tuhan, yang mendapatkan beban daripada Tuhan, beban ilahi, ucapan ilahi. Dia adalah seorang yang bisa melihat ke dalam dunia roh, dunia dalam dimensi yang lain, dimensi kekekalan. Dan dia juga adalah seorang penyambung lidah Tuhan. Dan Habakuk seorang pendoa. Habakuk juga adalah seorang pemuji. Bagaimana dengan kita? Di dalam situasi bagaimanapun, kita harus mengaktifkan kelima dimensi, 5 hal yang dimiliki oleh Habakuk. Sebab setiap anak-anak Tuhan pasti bisa untuk mendapatkan kelima hal ini sekaligus, sebagaimana dengan Habakuk. Di dalam kitab Perjanjian Baru, Tuhan memberikan rohnya kepada kita, umat manusia, kepada orang-orang yang percaya kepadanya. Ketika kita menerima Roh Kudus, kita itu sama dengan nabi di dalam Perjanjian Baru, di Perjanjian Lama, bahwa seorang nabi dalam Perjanjian Lama adalah seorang yang menerima beban ilahi. Itulah sebabnya Tuhan berkata, kamu adalah utusanku. Kita ini adalah wakil Kristus di atas bumi ini. Dan kita juga bisa membaca di dalam Perjanjian Lama bahwa Tuhan ketika Roh Kudus datang, dia akan memberitahukan kepadamu semua yang telah aku katakan kepadamu, kata Yesus. Dan dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan menuntun kamu dalam seluruh kebenaran. Dia akan memuliakan aku. Setiap anak-anak Tuhan bisa mendapatkan penglihatan. Dan kita juga setiap kali kita berbicara, di dalam 1 Petrus dikatakan sebagai seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Jadi kita ini adalah nabi-nabinya Tuhan. Dan jangan lupa bahwa kita juga adalah pendoa, kita juga adalah pemuji Tuhan. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian umatnya. Yesus berkata, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Kalau kita baca Mazmur-Mazmur dalam Alkitab, itu adalah doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan di dalam bentuk puji-pujian, di dalam bentuk lagu yang kemudian Tuhan juga menyisipkan perkataannya di dalam Mazmur-Mazmur itu, pesan-pesannya. Jadi Habakuk adalah seseorang yang merangkul hidup yang penuh yang datang dari Tuhan. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga menerima rangkulan kehidupan yang berasal dari kekekalan. Yesus sudah membayar lunas untuk kita semua. Dan bersama dengan Yesus, kita duduk bersama Yesus di sebelah kanan Bapa di sorga pada saat ini. Sebagaimana Yesus di sorga saat ini memerintah atas segalanya, demikianlah kita di bumi juga memerintah bersama-sama dengan Yesus. Haleluya. Amin.